Tapi jangan juga kami setiap hari seperti ini, dibuat seperti ini. Kami mohon kebijakan yang baik terhadap Gubernur NTB dan semuanya. Kami sangat terdesak dengan posisi seperti ini. Kami minta kebijakannya, jangan sampai ini berlarut-larut persoalan seperti ini yang ikut menyisakan satu persoalan yang dihadapi oleh mereka. Carut marut sapi kurban asal Bima tahun 2023. Sobat Inspirasi, bulan Ramadan adalah bulan yang sibuk bagi petani, peternak, dan juga pedagang sapi asal Bima. Bukan sibuk menyiapkan lebaran Idul Fitri dengan membeli baju baru dan masakan lebaran, tapi mereka mulai sibuk mempersiapkan segala keperluan untuk berdagang sapi kurban yang akan dibawa dan dijual di Jabodetabek. Selepas Idul Fitri, mereka masih mencari tambahan sapi sampai ke daerah Dompu dan juga Sumbawa untuk menambah stok sapi yang akan dikirim. Sibuk mengurus perizinan dan juga antrian pengangkutan, baik yang nanti akan melalui jalur tol laut maupun jalan darat dengan menggunakan truk tronton. Ada yang menarik dalam bisnis sapi kurban berjenis ras Bali tahun ini. Berkaca dari suksesnya penjualan sapi kurban pada tahun 2022 yang boleh dibilang laku 100%, antusias para pedagang tahun ini luar biasa dan bahkan saking semangatnya sampai menyebabkan peningkatan pengiriman sapi sekitar 100% dari tahun sebelumnya. Artinya pengiriman hewan kurban tahun ini 2 kali lipat dari tahun sebelumnya. Kalau berkaca pada tahun lalu, ada beberapa hal yang menyebabkan sapi kurban asal Bima laris manis di pasaran dan khususnya pada musim kurban tahun 2022 di antaranya. Yang pertama, wabah penyakit PMK yang merata di hampir seluruh Indonesia, terlebih daerah penyumbang sapi kurban dari daerah Jawa dan Bali terkena wabah PMK sehingga nyaris tidak ada sapi-sapi dari Jawa dan Bali yang masuk Jabodetabek. Sehingga hampir dipastikan dikuasai oleh sapi-sapi kurban asal Bima dan sapi-sapi tersebut laris bak kacang goreng di pasaran Sobat Inspirasi. Lalu yang kedua, wabah pandemi COVID-19 yang juga masih belum reda menyebabkan pembatasan pergerakan manusia sehingga para pembeli sapi cenderung tidak berpindah-pindah tempat untuk mencari alternatif sapi-sapi kurban lainnya dengan datang ke kandang saja, bernegosiasi, bayar, dan pulang. Praktis dan efisien karena pembatasan kegiatan oleh aturan pandemi COVID-19. Lalu yang ketiga, jumlah sapi yang datang cenderung terukur dan jumlah tidak melampaui jumlah dari tahun-tahun sebelumnya, yaitu berkisar di antara 10.000 sampai 12.000 ekor sapi yang keluar dari Pulau Sumbawa. Armada transportasi berupa tronton dan tol laut serta darat pun tersedia sesuai kebutuhan itu sebagai alasan yang keempat. Dan yang kelima adalah jumlah pedagang dan kandang cenderung tidak terlalu banyak seperti saat ini. Lanjut, sembari menyiapkan sapi-sapinya, mereka sibuk berkoordinasi dengan saudara-saudaranya asal Bima yang berdomisili di Jabodetabek untuk mempersiapkan kandang dan lahan penampungan. Mereka biasa disebut koordinator ataupun koordinator kandang. Tidak mudah memang mengurus persiapan keberangkatan, banyak kendala yang mereka hadapi, terutama terkait pengangkutan, apalagi perjalanan jalur darat yang akan menghadapi banyak pos pemeriksaan sepanjang perjalanan. Dalam perjalanan menemani sapinya, terbayang keuntungan 7-10 juta per ekor yang akan mereka raih. Terbayang pula keinginan-keinginan untuk membeli ini dan itu dari hasil keuntungan menjual sapinya. Di Jabodetabek sudah menunggu para pedagang dan pengelola kandang yang juga masih saudara atau kenalan sekampung halaman. Tahun ini cukup banyak petani peternak yang menemani dan ikut menjual langsung sapinya di Jabodetabek. Hal ini dipicu karena adanya beberapa kasus penipuan tahun-tahun sebelumnya yang melibatkan pihak perantara yang menyebabkan petani lebih hati-hati dalam menjualkan sapi-sapinya. Dari informasi yang beredar di berbagai media bahwa total sapi asal Pulau Sumbawa yang khususnya Bima yang masuk Jabodetabek adalah 24.000 ekor sapi. Hal ini bisa dilihat dari pernyataan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bima Indrajaya dalam media online agrofar.co.id dan diamini pula oleh Gubernur NTB Zulkifli Mansah. Adanya peningkatan jumlah sapi yang dikirim ini pun menemui masalah baru. Tidak tercukupnya armada kapal laut untuk menyeberangkan puluhan tronton berisi sapi ini menuju Jabodetabek menjadi kendala tersendiri. Terjadi penumpukan kendaraan berisi sapi-sapi tersebut di Lombok. Para peternak mengalami kepanikan karena banyak sapi-sapi yang stres menunggu terlalu lama. Dan alhasil banyak sapi-sapi yang stres dan terpaksa dipotong sebelum dikirim ke lokasi tujuan. Benar saja, dengan jumlah pengiriman sebanyak itu terjadi oversupply yang secara otomatis menyebabkan sampai dengan H-7 Lebaran Haji masih banyak stok-stok sapi yang belum laku terjual. Beredar informasi, stok sapi tersebut rata-rata di atas 50% yang kalau pada tahun sebelumnya biasanya hanya berkisar sekitar 10% saja untuk menjelang H-7. Kondisi ini menyebabkan banyaknya pedagang dan peternak menurunkan harga jual. Bahkan ada yang menurunkan harga hingga kisaran 30-50%. Mereka berpikir lebih baik terjual walaupun tidak mendapat keuntungan dibandingkan harus membawa pulang sapinya ke Bima dengan biaya yang cukup besar.
Banyak pembeli yang membatalkan pembelian sapinya saat H-2 dan juga H-1 Lebaran Haji karena pembeli beralih ke sapi yang harganya lebih murah sejak H-5. Mereka rela kehilangan DP 1-2 juta karena merasa lebih untung membeli sapi seminggu terakhir. Walaupun harga sudah diturunkan, tetap saja kondisi oversupply dan tidak bisa diserap semua oleh pasar. Akibatnya, hari H Lebaran sampai dengan H+3 dan hari-hari berikutnya harga ditawar 60-70% lebih rendah dari harga ekspektasi petani. Jelas saja harga tersebut adalah harga yang lebih rendah dibandingkan kos yang dikeluarkan oleh petani, belum lagi ditambah kos transportasi dan pemeliharaan selama di kandang penampungan. Sebagian besar petani bertahan dan tidak mau menjual sapi dengan kerugian seperti itu, walaupun ada juga yang terpaksa menjual dengan harga yang terjun bebas seperti itu. Mereka mengambil langkah untuk membawa sapi-sapinya pulang ke daerah asalnya. Proses pemulangan sapi-sapi ini pun bukan berarti tanpa kendala. Izin masuk kembali wilayah Nusa Tenggara Barat yang tidak mendapatkan lampu hijau dari Dinas Peternakan NTB. Terpaksa puluhan mobil tronton yang memuat sapi tertahan di Pelabuhan Banyuwangi. Dalam kondisi tertekan dan tidak adanya kepastian tersebut, kembali para petani terpaksa menjual sapi-sapi tersebut dengan harga yang murah, ditambah lagi biaya ekspedisi yang harus tetap mereka bayar untuk sekali perjalanan. Diperkirakan sekitar 20-30% sapi yang dibawa dari Bima tidak terjual sampai dengan hari ini. Dengan carut marutnya bisnis sapi kurban pada tahun ini, diharapkan agar masing-masing pihak memastikan beberapa hal. Kepada pemerintah, kami sangat berharap yang pertama agar membatasi jumlah kuota sapi yang keluar dari daerah, karena kestabilan jumlah sapi yang ada di daerah harus seimbang juga. Di samping itu, untuk meminimalisir masalah suplai yang tidak terserap penuh oleh pasar, pada tahun ini saja pengiriman sapi sampai dengan jumlah 24.000 ekor, sementara tahun sebelumnya hanya 14.000 ekor saja. Terjadi oversupply yang begitu banyak, dan hal ini terjadi karena pemerintah membuka keran atas permintaan dari beberapa pihak, baik oleh para pedagang, pemerintah sendiri maupun oleh asosiasi. Lalu yang kedua, kami berharapkan agar pemerintah memberikan kemudahan akses transportasi, khususnya penyeberangan atau tol laut. Mengingat pada tahun ini terjadi penumpukan truk tronton pengangkut sapi di pelabuhan, sementara ketersediaan kapal pengangkutan sangat terbatas. Sehingga risiko yang dihadapi oleh sapi dan para petani jauh lebih besar. Banyak sapi yang mati sebelum sampai ke daerah tujuan karena mengalami stres di atas truk menunggu penyeberangan menuju ke daerah tujuan. Yang ketiga, kami berharap agar pemerintah mengadakan kerjasama lintas pemerintah, daerah, atau dengan BUMD maupun BUMN dalam hal penyerapan sapi-sapi milik para petani. Lalu yang berikutnya, kepada para petani, peternak, ataupun pedagang. Yang pertama, agar penting tidak tergiur akan keuntungan yang ditawarkan oleh para pedagang atau koordinator kandang yang memberikan iming-iming sapi laku keras dengan harga yang sangat tinggi. Lalu yang kedua, agar bisa dipertimbangkan agar mempercayakan pengiriman dan penjualan sapi di daerah tujuan kepada sekelompok orang saja, baik itu asosiasi, perusahaan, ataupun kelompok yang bisa dipercaya, sehingga meminimalisir biaya dan juga tenaga. Yang ketiga, tidak memaksakan pengiriman sapi-sapi yang tidak memenuhi syarat seperti jenis kelamin betina, masih muda, dan fisik sapi yang belum besar. Lalu yang ketiga, kepada para koordinator kandang agar tidak mengiming-iming pemilik sapi dengan harga tinggi dan laku keras untuk meminimalisir tuntutan apabila kenyataan tidak seindah harapan. Lalu yang kedua, agar menjaga kepercayaan para petani agar mau menitipkan sapi-sapinya untuk dikoordinir penjualannya oleh asosiasi atau kelompok yang bisa dipercaya dengan harga yang pantas tentunya. Lalu yang ketiga, melakukan survei pasar sebelum mendatangkan sapi-sapi dari daerah agar sapi yang dikirimkan hanya berdasarkan jumlah perkiraan potensi serapan saja. Lalu yang keempat, menjaga dan memastikan sistem langganan atau reorder dari pelanggan lama untuk menjaga stok sapi terserap dengan baik. Lalu yang kelima nih Sobat Inspirasi, agar mengadakan koordinasi lintas koordinator untuk memastikan data dan kondisi penjualan di masing-masing kandang. Hal ini penting agar memudahkan pendataan apabila dibutuhkan, seperti rencana penjualan secara massal apabila tidak terserap pasar, atau memudahkan koordinasi proses pemulangan ke daerah asal apabila diperlukan. Baiklah Sobat Inspirasi, kita tentunya berharap agar iklim bisnis sapi kurban khususnya sapi-sapi asal Bima bisa lebih baik pada tahun-tahun akan datang dan memberikan keuntungan buat semua pihak, baik para peternak, pedagang, koordinator maupun pemerintah, serta konsumen sapi kurban pada khususnya. Demikian dan salam inspirasi. Bang, ada persoalan apa, Bang Kurban? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman media yang sudah menyupport dan memberikan support kepada kami, terutama dalam hal pemberitaan. Izin kami ingin menyampaikan satu problem yang kami hadapi, terutama di teman-teman petani sapi Bima yang saat ini dalam keadaan yang cukup dilema. Ini sebagian teman-teman sudah berkumpul, itu kan kami intinya mengalami satu persoalan bahwa ada sisa sapi-sapi kami yang dalam jumlah sekitar 5-7 ribu yang tidak terserap oleh pasar. Yang pertama, kuota, memang kami sadar kuota kita dari Bima itu mengalami overload, yaitu sekitar 26 ribu tahun ini. Nah, sehingga efeknya itu adalah
penjualan sapi kami di Jabodetabek itu masih tersisa 7.000 lebih, dan itu tersebar di kandang Jabodetabek. Kemudian kedua, ada banyak sapi impor yang masuk, sehingga itu salah satu yang memukul sapi-sapi kami. Nah, pertanyaannya yang kami hadapi sekarang ini, kami mau membawa pulang sapi-sapi kami di Bima. Kami ingin membawa, tapi di satu sisi ada terhambat oleh salah satu, bukan kebijakan, tetapi salah satunya itu adalah pihak Gubernur NTB memberikan satu ultimatum lewat media sosial bahwa bukan solusi terakhir membawa sapi-sapi Bima ke NTB karena alasan penyakit. Nah, pertanyaannya, kalau memang seperti itu, kami sangat menghargai itu. Pertanyaannya, siapa yang akan menampung sapi-sapi kami di sini? Di satu sisi, kandang-kandang yang kami sewa itu sudah habis masanya. Bahkan ada sebagian orang yang minta penambahan biaya, kemudian ada yang mengusir agar tidak lagi kami di situ. Bahkan mobil-mobil, sebagian teman-teman itu ditarik oleh pemilik mobil sewa. Pertanyaannya, kita mau ngambil rumput, sedangkan rumput kemana? Sedangkan kita masih ada sisa sapi. Kemudian kedua, kita disuruh untuk bertahan di sini. Bukan disuruh, maksudnya ada yang mau mengambil sapi kita. Pertanyaannya, sampai kapan pertanyaannya? Kita mau menampung di mana kalau kami tidak diizinkan untuk pulang? Jangan membuat kami dilema seperti ini. Maka kami berharap, kami sangat menghargai upaya gubernur, kami menghargai. Tapi tolong juga kami dipikirkan, kami tidak menyalahkan, tapi tolong kami terutama seluruh petani di sini, khususnya Jabodetabek, dalam keadaan dilema. Bahkan izin saya sampaikan terbuka, bahkan ada banting harga sampai 4 juta. Dan kami komitmen tidak akan membanting harga sebagian. Kami ingin bawa pulang. Tapi proses kepulangan kami tolong dibuatkan mekanisme. Kami sangat taat. Kami tidak akan mengikuti apapun, tapi tolong jangan dibuat serumit ini persoalan kami. Sedangkan di satu sisi kami dalam keadaan dilema, pembengkakan biaya dan lain sebagainya, belum hutang bank yang kami pikirkan. Itu yang mungkin yang bisa kami sampaikan. Kami berharap kepada Presiden Republik Indonesia, Gubernur dan Kementerian untuk bisa bijak menyikapi persoalan yang kami hadapi. Itu saja mungkin abang-abang. Tapi Bang, upaya untuk kepulangan sudah dilakukan atau bagaimana Bang? Ya, ini kita sedang pikirkan. Memang beberapa hal sudah kita lobby, termasuk bertemu dengan berbagai pihak seperti PT Dharma Jaya, PT Berdikari. Kita sudah berupaya, tapi di satu sisi belum ada kepastian apakah sapi-sapi kami ini diserap atau tidak. Sedangkan waktu ini teman-teman sebagian terpaksa itu kan, ada beberapa kandang yang harus alihkan ke kandang permanen karena diusir dari kandang yang satu karena tidak lagi pembayaran sudah selesai. Begitu Bang. Untuk para pengusaha sapi ini Bang, terdiri dari wilayah mana aja Bang? Kita tersebar di Jabodetabek Bang. Jadi ada di sini kita ada koordinator kandang dan sebagian juga ada yang petani sapi langsung dari sana. Yang sampai hari ini kebingungan mau seperti apa kita di sini Bang. Ini memang kita sadar bahwa keadaan kita tahu kami ini rugi. Tapi jangan juga kami setiap hari seperti ini, dibuat seperti ini. Kami mohon kebijakan yang baik terhadap Gubernur NTB dan semuanya. Kami sangat terdesak dengan posisi seperti ini. Kami minta kebijakannya, jangan sampai ini berlarut-larut persoalan seperti ini, yang itu menyisakan satu persoalan yang dihadapi oleh mereka. Tolong kami dibantu, kami akan taat dengan semua aturan dan kebijakan. Tapi tolong beri kami sebatas satu poin sehingga melegakan seluruh petani ini. Itu mungkin silakan teman-teman yang lain.